Di sekolah formal, pelajaran diberikan terlebih dahulu, baru kemudian ujian. Di sekolah kehidupan, ujian datang lebih dulu, lalu pelajaran menyusul. Kutipan sederhana ini menyimpan makna yang dalam jika ditelaah secara logis dan filosofis. Ia membandingkan dua bentuk pembelajaran. Sistem pendidikan formal yang terstruktur dan realitas hidup yang tak terduga. Masing-masing menyimpan logikanya sendiri dan menyingkap hakikat pengetahuan serta kedewasaan manusia. Dalam sekolah formal, proses berpikir didasarkan pada logika deduktif. Kita mempelajari teori lalu diuji. Seperti silogisme ini. Semua makhluk biologis membutuhkan air. Manusia adalah makhluk biologis, maka manusia membutuhkan air. Sebaliknya, sekolah kehidupan tidak mengikuti pola seperti itu. Ia menguji lebih dahulu, lalu memberikan pelajaran secara reflektif dan retrospektif. Ini adalah pendekatan induktif, di mana kita mengumpulkan pengalaman lalu menyusun pemahaman. Seringkali kita jatuh dahulu, baru sadar. Misalnya, kegagalan finansial atau kehilangan orang yang tercinta sering menjadi titik awal munculnya kesadaran terdalam. Filsuf pendidikan seperti John Dewey berkata, "Education is not preparation for life, education is life itself." Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Hidup itu sendiri adalah kurikulum tak tertulis yang mendidik manusia melewati rasa sakit, kesalahan, dan perenungan. Para filsuf eksistensialis menekankan bahwa manusia menjadi dirinya melalui pengalaman, bukan hanya teori. John Paul Sartre menyatakan, "Man is nothing else but what he makes of himself." Manusia tidak lain adalah apa yang ia bentuk dari dirinya sendiri. Manusia tidak didefinisikan oleh pengetahuan teoritis, melainkan oleh keberanian mengambil makna dari penderitaan dan ambiguitas hidup. Albert Camus menambahkan, "In the depth of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer." Di tengah musim dingin yang dalam, aku akhirnya menyadari bahwa dalam diriku ada musim panas yang tak terkalahkan. Artinya, pelajaran terdalam datang bukan dari ruang kuliah, melainkan dari kesunyian setelah badai. Dalam pemikiran Islam kontemporer, Profesor Dr. Malik Badri, Bapak Psikologis Islam, menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam mendewasakan jiwa. Ia mengkritik pendidikan modern yang terlalu fokus pada teori dan mengabaikan aspek penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Beliau dalam bukunya Contemplation, an Islamic Psycho-Spiritual Study mengatakan, "Real knowledge is not merely the accumulation of information, but the transformations of the self through experience and reflection." Pengetahuan sejati bukan semata akumulasi informasi, tetapi transformasi diri melalui pengalaman dan perenungan. Bagi Profesor Malik Badri, pelajaran hidup adalah proses penyembuhan dan pertumbuhan spiritual. Beliau menulis bahwa penderitaan dan kegagalan bukanlah musibah semata, tapi kesempatan untuk melakukan kontemplasi dan meraih pemahaman yang lebih dalam tentang takdir, tujuan, dan hubungan kita dengan Allah. Lebih lanjut, beliau menyatakan, "True education should heal the split between knowledge and the soul.
between learning and being. Pendidikan yang sejati seharusnya menyembuhkan jurang antara pengetahuan dan jiwa, antara belajar dan menjadi. Ujian dalam hidup, menurutnya, adalah pemicu pemurnian hati dan pembuka pintu kesadaran ilahiyah. Sesuatu yang tidak bisa diajarkan di kelas, tetapi hanya bisa ditemukan dalam perjalanan eksistensial pribadi. Sekolah formal adalah tempat pembentukan kerangka berpikir sistematis. Ia mengandalkan a priori, pengetahuan sebelum pengalaman. Sebaliknya, sekolah kehidupan adalah arena a posteriori, pemahaman setelah pengalaman. Pemikiran Profesor Malik Badri sangat sejalan dengan ini. Beliau percaya bahwa ilmu bukan sekedar kognisi, tapi juga pengalaman spiritual yang membekas dalam kesadaran. Dalam konteks ini, ilmu adalah pengetahuan yang hadir dalam bentuk transformasi, bukan hanya informasi. Tidak perlu mempertentangkan antara sekolah formal dan sekolah kehidupan. Keduanya saling melengkapi. Teori memberi kerangka berpikir, pengetahuan memberi kedalaman makna. Ketika keduanya bertemu dalam satu kesadaran, maka pendidikan mencapai bentuk tertingginya, transformasi diri. Seperti ditulis oleh Yasmin Mogahed, "This life will never be without storm. The question is not if we will be hit, but whether we will stand again with deeper faith." Hidup ini tak akan pernah tanpa badai. Pertanyaannya bukan apakah kita akan diterpa, tapi apakah kita akan bangkit kembali dengan iman yang lebih dalam. Dan Profesor Malik Badri menambahkan, "It's only through personal crisis that man rediscovers his dependence on the divine." Hanya melalui krisis pribadi, manusia bisa menemukan kembali ketergantungannya pada ilahi. Maka pelajaran terbaik dari kehidupan bukan terletak pada berapa banyak yang kita hafal, tapi sejauh mana kita berubah, bertumbuh, dan kembali pulang pada keutuhan diri.